Halo sahabat tani di seluruh Indonesia, kembali lagi di channel kita, tempatnya berbagi ilmu seputar pertanian modern. Hari ini kita akan membahas topik yang super penting dan sering banget ditanyakan. Boleh nggak sih mencampur insektisida? Banyak dari kita yang mungkin sering asal campur beberapa jenis obat ke dalam satu tangki, semprot dengan harapan hama bisa langsung tuntas. Tapi, tunggu dulu, ternyata nggak semua insektisida itu bisa dicampur loh. Kalau salah campur, akibatnya bisa fatal. Bisa jadi obatnya malah nggak mempan, tanamannya stres, atau bahkan terbakar. Dan yang paling rugi, ya kita sendiri. Karena biaya yang dikeluarkan jadi sia. Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas rahasia pencampuran insektisida yang benar. Kita akan belajar cara membaca kode formulasi pada kemasan, mana yang boleh dicampur, dan mana yang haram hukumnya. Kita juga akan bahas urutan pencampuran yang tepat supaya setiap tetes obat yang kita semprotkan bisa bekerja maksimal. Tujuannya cuma satu, supaya hama terkendali, tanaman sehat, dan hasil panen kita melimpah. Jadi, pastikan tonton video ini sampai habis, jangan di-skip, karena setiap detiknya berisi informasi berharga yang bisa menyelamatkan panen kita semua. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, kunci utama dalam mencampur pestisida adalah memahami formulasi atau bentuk dari pestisida itu sendiri. Coba deh sekarang perhatikan kemasan insektisida yang kalian punya. Di sana pasti ada kode berupa 2 huruf setelah nama dagangnya. Misalnya ada kode SL, SP, AS, WP, SC, atau SC. Kode ini bukan hiasan loh, tapi ini adalah identitas formulasi yang menentukan sifat kelarutannya. Ini penting banget. Secara sederhana, kita bisa bagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama adalah yang larut dalam air. Contoh kodenya adalah SL soluble concentrate, SP soluble powder, dan as aqueous solution. Karena sama-sama berbasis air, formulasi dalam kelompok ini cenderung lebih aman untuk dicampur satu sama lain. Mereka bisa menyatu dengan baik di dalam tangki. Kelompok kedua adalah yang berbasis minyak atau tidak larut sempurna dalam air. Contohnya yang paling umum adalah AC emulsifiable concentrate dan L emulsion in water. Formulasi AC ini bentuknya pekatan minyak yang butuh diemulsikan dalam air. Nah, disinilah letak masalahnya. Prinsip dasarnya adalah jangan pernah mencampur sesuatu yang berbasis minyak dengan sesuatu yang berbasis air secara sembarangan. Ibarat minyak dan air, mereka sulit menyatu. Kalau dipaksa, bisa terjadi penggumpalan, endapan, atau bahkan reaksi kimia yang tidak diinginkan di dalam tangki semprot kita. Akibatnya, nozzle bisa tersumbat dan efektivitas obatnya menurun drastis. Jadi, aturan praktis pertama yang harus diingat, hindari mencampur formulasi EC dengan formulasi SSP atau AS. Setelah kita paham mana yang boleh dan tidak boleh dicampur berdasarkan formulasinya, langkah selanjutnya yang tidak kalah krusial adalah urutan pencampurannya. Ya, betul sekali. Ada urutannya. Mencampur insektisida itu seperti membuat resep kue. Harus sesuai takaran dan urutan agar hasilnya sempurna. Kalau urutannya salah, campuran bisa menggumpal, mengendap, atau bahkan membentuk senyawa baru yang beracun bagi tanaman. Aturan umum urutan pencampuran yang diakui secara internasional dan sering disingkat dengan akronim WELS atau variasinya. Tapi biar lebih gampang, kita pakai urutan berdasarkan bentuk fisik dari yang paling padat ke yang paling cair. Ini dia urutannya.
Langkah pertama, isi tangki semprot dengan air bersih sekitar setengah dari volume total. Jangan langsung diisi penuh ya. Ini penting untuk memberikan ruang agar pestisida bisa larut dan tercampur dengan baik. Langkah kedua, masukkan formulasi yang berbentuk padatan atau bubuk terlebih dahulu. Ini adalah formulasi dengan kode WP Wettable Powder, WG Water Dispersible Granule, atau SP Soluble Powder. Aduk hingga benar-benar larut dan tidak ada gumpalan. Pastikan larutannya homogen sebelum lanjut ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, setelah yang padat larut, baru masukkan formulasi yang berbentuk pekatan suspensi, yaitu yang berkode SC Suspension Concentrate atau Flowable F. Aduk lagi sampai merata. Formulasi ini partikelnya tersuspensi dalam cairan, jadi perlu diaduk agar tersebar sempurna. Langkah keempat, selanjutnya adalah giliran formulasi larutan, yaitu yang berkode SL Soluble Concentrate atau S Aqueous Solution. Masukkan dan aduk kembali. Karena ini sudah bentuk larutan, proses pencampurannya relatif lebih mudah. Dan langkah terakhir, yang paling akhir dimasukkan adalah formulasi berbasis minyak, yaitu EC Emulsifiable Concentrate. Kenapa isi terakhir? Karena sifatnya yang seperti minyak, jika dimasukkan di awal, ia bisa membungkus partikel pestisida lain dan menghalangi mereka untuk larut dengan sempurna di dalam air. Setelah EC masuk, aduk lagi sampai terbentuk emulsi yang putih seperti susu dan stabil. Setelah semua pestisida masuk sesuai urutan, barulah tambahkan sisa air hingga tangki penuh sesuai takaran, sambil terus diaduk. Dengan mengikuti urutan ini, kita memastikan setiap bahan tercampur secara homogen dan siap digunakan. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, yaitu mencampur bahan aktif. Selain formulasi, kita juga harus memperhatikan golongan bahan aktif dari insektisida yang akan kita campur. Mencampur dua bahan aktif dari golongan yang berbeda bisa memberikan efek sinergis yang bagus. Tapi bisa juga malah saling menetralkan atau bahkan menjadi fitotoksik alias beracun bagi tanaman. Contoh kasus yang sering terjadi di lapangan adalah mencampur insektisida dari golongan organofosfat dengan golongan piretroid sintetik. Misalnya, mencampur bahan aktif klorpirifos organofosfat dengan sipermetrin piretroid. Kenapa ini tidak disarankan? Karena keduanya memiliki cara kerja yang berbeda pada sistem saraf hama. Namun dalam beberapa kondisi, pencampuran ini justru bisa mengurangi efektivitas masing-masing atau bahkan meningkatkan risiko daun tanaman menjadi terbakar, terutama pada tanaman yang sensitif atau saat cuaca panas. Sifat pelarut pada formulasi 8C dari piretroid bisa bereaksi negatif dengan bahan aktif organofosfat. Lalu, bagaimana cara mengetahuinya? Biasanya, pada kemasan juga tertera golongan kimianya. Atau kita bisa cari informasi bahan aktif tersebut di internet. Kuncinya adalah jangan mencampur dua insektisida dari golongan yang sama untuk target hama yang sama, karena itu sama saja dengan pemborosan dan mempercepat resistensi hama. Lebih baik lakukan rotasi atau pergantian golongan bahan aktif di setiap periode penyemprotan. Jika memang harus mencampur, pastikan kedua bahan aktif tersebut memang terbukti kompatibel dan memiliki efek sinergis, bukan antagonis. Jadi, selain melihat kode formulasi seperti SL dan ISC, perhatikan juga nama bahan aktifnya seperti klorpirifos, sipermetrin, abamex atau imidacloprid, dan cari tahu golongannya. Ini memang butuh sedikit usaha ekstra, tapi percayalah, ini akan sangat bermanfaat untuk jangka panjang. Nah, setelah tahu semua teori tentang formulasi, urutan, dan bahan aktif, ada satu langkah pengaman terakhir yang wajib. Wajib
dan wajib dilakukan sebelum kita mencampur semuanya dalam tangki besar. Apa itu? Yaitu melakukan jar test atau uji coba dalam toples kecil. Anggap saja ini geladi bersih sebelum pertunjukan utama. Caranya sangat mudah. Siapkan botol atau toples kaca transparan, masukkan air, lalu masukkan masing-masing insektisida yang mau dicampur ke dalam toples tersebut dengan perbandingan yang sama seperti yang akan kita gunakan di tangki. Misalnya, jika dosis di tangki 2 ml per liter, maka di toples 1 liter kita masukkan 2 ml juga. Ikuti urutan pencampuran yang sudah kita bahas tadi. WP dulu, lalu SC, SL, dan terakhir SC. Setelah semua bahan masuk, tutup toplesnya dan kocok perlahan selama sekitar 15-30 detik, lalu diamkan selama 15-30 menit. Setelah didiamkan, amati apa yang terjadi di dalam toples. Campuran yang baik akan terlihat homogen. Tidak ada gumpalan, tidak ada endapan tebal di dasar, tidak ada lapisan minyak yang terpisah, dan tidak terasa panas saat dipegang. Jika kamu melihat ada gumpalan seperti keju, ada serpihan-serpihan yang tidak larut, atau larutannya terpisah menjadi beberapa lapisan, itu tandanya insektisida tersebut tidak kompatibel dan jangan pernah dicampur di dalam tangki besar. Jar test ini adalah cara paling aman dan murah untuk menghindari bencana di lahan kita. Jangan pernah melewatkan langkah ini, ya. Jadi, kesimpulannya, mencampur insektisida itu bukan sekadar cemplang-semplung. Ada ilmunya, ada seninya. Mari kita rangkum poin-poin penting hari ini. Pertama, perhatikan kode formulasi. Ingat, yang berbasis air SL, SP, sebaiknya tidak dicampur dengan yang berbasis minyak SC. Kedua, ikuti urutan pencampuran yang benar, mulai dari yang padat WP atau SP, lanjut ke suspensi SC, lalu larutan SL, dan terakhir emulsi SI. Ketiga, waspadai pencampuran bahan aktif dari golongan yang berbeda, yang berpotensi saling menetralkan atau meracuni tanaman. Dan keempat, yang paling penting, selalu lakukan uji coba di toples kecil atau jar test sebelum mencampur dalam skala besar. Dengan menerapkan 4 prinsip ini, kita tidak hanya menghemat biaya pestisida, tapi juga memastikan obat bekerja efektif, menjaga tanaman kita tetap sehat, dan terhindar dari keracunan, dan pada akhirnya bisa meningkatkan hasil panen kita. Pertanian cerdas dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang benar. Jangan asal campur lagi ya sahabat tani. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami bagikan bisa bermanfaat dan langsung bisa dipraktikkan di lahan masing-masing. Jika ada pertanyaan atau mungkin punya pengalaman lain seputar pencampuran insektisida, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi dan belajar bersama. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share video ini ke teman-teman petani lainnya, dan yang terpenting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video edukatif seputar pertanian selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam panen melimpah.